Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Septianingsih dengan NIM 20022027. Baik, saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul Peba Mikroskres Payak Basera Menyehatkan. Adapun tujuan saya membuat proposal ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Firman SE MSc. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang bisnis atau usaha ini. Adapun alasan saya memilih bisnis ini yaitu karena pada saat ini sudah terlalu banyak camilan-camilan instan yang cenderung menurunkan kualitas dari camilan tersebut. Banyaknya makanan-makanan instan yang menyebabkan beberapa makanan tradisional sering terabaikan dan mengalami penurunan pada jumlah di pasaran. Hal inilah yang membuat para pembuat atau pedagang makanan tradisional mengalami penurunan jumlah produksi dan bahkan merugi. Di sini kami membuat sebuah produk camilan tradisional bernama Peba Mikroskres dengan varian berbeda dan tentunya menyehatkan. Selanjutnya, adapun visi dan misi dari usaha ini. Yang pertama, visi yaitu menjadi pebisnis muda yang mampu menciptakan produk terbaik dan mampu bersaing di pasaran. Misi kami yaitu menciptakan camilan sehat tanpa pengawet yang memiliki cita rasa enak, lezat, bervariasi, dan menarik. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh konsumen untuk menjaga kepuasan para konsumen. Mencari keuntungan dari modal yang kecil dan menyediakan bahan baku berkualitas baik untuk produksi produk. Selanjutnya, tujuan usaha yang pertama yaitu menjadi pengusaha muda yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu memberikan motivasi kepada para generasi muda agar dapat menuangkan ide untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, memperoleh pengalaman usaha dan mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankan. Inilah profil usaha atau bisnis yang akan kami jalankan. Nama usaha Peba Mikroskres, jenis usaha makanan, produk payak basera menyehatkan, termasuk ke dalam makanan ringan. Skala usaha yang kami gunakan yaitu skala kecil atau industri rumahan. Alamat usaha Jalan Anggrek, Sungai Buloh, Kabupaten Bungo, Jambi. Pemilik usaha yaitu saya sendiri, Sherly Septianingsih. Kemudian adapun kontak saya tertera di PowerPoint ini. Selanjutnya, jenis usaha. Usaha yang kami kelola ini bergerak di bidang makanan atau tepatnya cemilan. Kami memilih usaha di bidang makanan ini karena kami merasa usaha ini cocok untuk kami dirikan selaku mahasiswa dan usaha ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan skill yang kami miliki. Selain itu, faktor-faktor pendukung pun memadai untuk mengembangkan usaha payak yang kami buat. Kemudian adapun alat dan bahan untuk membuat produk ini. Adapun alat-alatnya yaitu kompor, wajan, spatula, penyaring, minyak, baskom, nampan, centong, talenan, tabung gas, dan timbangan. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan yaitu tepung beras, bawang putih, bawang merah, telur ayam, minyak goreng, tumbar, kemiri, garam, kulit ikan lele, jamur gerigit, pareh, terong, dan bayam. Kemudian adapun proses pembuatan dari produk ini, yang pertama yaitu memotong bahan-bahan topping seperti kulit ikan lele, pareh, dan terong menjadi kotak kecil dan kemudian tipis-tipis. Kemudian jemur hingga 5 jam. Jika menggunakan bayam cukup dicuci saja. Jika menggunakan topping jamur dicuci kemudian dijemur. Yang kedua yaitu menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang putih, tumbar, kunyit, dan garam. Yang ketiga, memasukkan tepung beras dan bumbu yang telah dihaluskan tadi ke dalam baskom kemudian aduk rata. Keempat, masukkan 2 butir telur ayam dan aduk sambil menambahkan air sedikit demi sedikit sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Tambahkan masako dan daun jeruk yang sudah dipotong tipis dan kemudian aduk kembali. Yang kelima, panaskan minyak di wajan dengan api sedang. Yang keenam, ambil adonan dengan menggunakan cetakan, kemudian beri topping sesuai keinginan, kemudian celupkan ke dalam minyak panas. Jika membuat payak bayam, bayamnya cukup dicelupkan ke dalam adonan, tidak menggunakan cetakan, baru kemudian digoreng.
Yang terakhir yaitu siram dengan minyak sedikit dan tunggu sehingga kuning keemasan, dan kemudian angkat, tiriskan, kemudian dikemas menggunakan plastik. Adapun segmentasi pasar dari bisnis ini, segmentasi pasar untuk produk payek ini adalah untuk semua kalangan, karena produk yang kami buat ini bisa dinikmati oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai dengan orang tua. Semua bisa menikmati produk usaha ini untuk camilan dan teman makan nasi yang menyehatkan. Adapun analisis SWOT dari usaha ini, yang pertama yaitu kekuatan dari bisnis ini yaitu menggunakan bahan-bahan berkualitas, bahan-bahan mudah didapat dengan harga terjangkau, tidak menggunakan bahan pengawet, merupakan jajanan legend yang disukai semua kalangan masyarakat, aneka rasa yang unik dan belum pernah ada sebelumnya, merupakan usaha yang tidak membutuhkan modal besar dan dapat dijalankan oleh mahasiswa di tengah-tengah kesibukan. Adapun kelemahan dari produk ini yaitu produk ini mudah lempam jika dibiarkan terbuka dan terkena angin. Produk payek ini mudah pecah atau remuk, kemudian sudah banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, produk ini mudah ditiru oleh para pebisnis lain. Ketiga yaitu ada kesempatan dari produk ini, yaitu target pasarnya luas karena bisnis ini termasuk makanan, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Industri kuliner tidak pernah surut, kemudian memiliki cita rasa yang unik sehingga menarik dan belum ada sebelumnya. Yang terakhir yaitu adapun ancaman dari produk ini, yaitu sudah banyak memproduksi makanan sejenis keripik, pembuatannya sangat mudah sehingga semua orang bisa membuatnya. Dan yang terakhir, produk payek ini masih kalah populer dengan keripik-keripik kentang dan ubi yang diberi perasa buatan. Kemudian adapun rencana penjualan dari produk ini, yang pertama nama produk yaitu Peba Microscratch atau payek Basara menyehatkan. Promosi yang kami lakukan yaitu dengan cara melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Kemudian selain itu kami menggunakan promosi secara langsung dari mulut ke mulut. Yang ketiga yaitu place di Jalan Anggrek, Sungai Buloh, Kabupaten Bungo, Jambi. Price harga yang kami patok dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan tidak mengurangi kualitas dari produk yang kami buat. Kami menjualnya per bungkus seharga Rp10.000. Adapun rencana anggaran biaya dari bisnis ini, adapun nama barang dan bahannya, jumlah yang diperlukan, dan harga di setiap bahan-bahan yang dibeli. Tepung beras, bawang putih, bawang merah, garam, telur, minyak goreng, tumbar bubuk, kemiri, kulit ikan lele, jamur gerigit, bayam, pareh, dan terong. Inilah daftar barang-barang yang harus dibeli dan jumlah beserta harga yang harus ditanggung. Untuk membeli bahan-bahan ini kami mengeluarkan uang sebanyak Rp63.000. Kemudian alat-alatnya, adapun nama barangnya yaitu wajan, kompor, tabung gas, spatula, penyaring minyak, kompor, baskom, nampan, centong, timbangan makanan. Untuk membeli alat-alat ini kami membutuhkan uang sebanyak Rp487. Harga jual dari sebungkus atau satu pieces payek ini kami hargai dengan harga Rp10.000. Dengan bahan-bahan yang tadi kami mendapatkan 15 bungkus atau pieces payek ini. Kemudian 10.000 dikali dengan 15 ini kami dapatkan dari 15 bungkus payek yang kami hasilkan, dan menghasilkan Rp150.000.
Keuntungan per hari yang kami dapatkan yaitu laba kotor kami dapatkan dari hasil penjualan peyek 15 bungkus, kemudian dikurangi dengan biaya operasional atau biaya untuk membeli bahan-bahan pembuatan peyek ini, sehingga keuntungan yang kami dapatkan per harinya yaitu Rp87. Inilah peyek atau gambaran dari produk yang akan kami buat. Tentunya dengan rasa yang unik, menyehatkan, dan kemasannya pun menarik. Adapun BMC atau bisnis model kanvas dari bisnis ini, di mana bisnis model kanvas ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, dan mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.